Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Dari Sirwangi bagian 5 oleh Mbah Ngesot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Ling Sirwangi. Teja terpental ke dinding. Tubuhnya seketika lemas. Ia ketakutan melihat Ki Bamantara berdiri di hadapannya. Lengan Ki Bamantara terangkat, kemudian menjentikan jari telunjuknya ke kepala Teja. Seketika, sosok Kuyang keluar dari dalam mulut Teja. Kuyang itu terlihat melotot kesakitan, lalu hancur berkeping-keping. Terkulai tak berdaya tubuh Teja di lantai. Ki Bamantara memikul tubuh lelaki itu yang kurus kerempeng. Ia berjalan keluar rumah tanpa mengucapkan apapun pada istrinya. Ki Bamantara menuju ke arah pantai sambil memikul tubuh Teja. Warga desa Balangandang hanya bisa mengintip dari celah bilik rumahnya sambil ketakutan. Sesampainya di bibir pantai, Ki Bamantara meletakkan tubuh Teja yang terbujur tak sadarkan diri di atas pantai. Ombak berdebur sekali membasahi kepala Teja. Ki Bamantara duduk sila di samping Teja. Bibirnya bergetar membaca mantra dalam bahasa Jawa. Dan dari kejauhan, di antara riak-riak ombak, muncullah sebuah keraton dari dasar lautan. Keraton itu berwarna hijau, lengkap dengan para permaisuri berpakaian kebaya hijau. Rambut mereka dikonde dengan rapi, wajahnya cantik berseri, tubuhnya mulai indah. Di tengah-tengah para permaisuri, ada seorang ratu di atas singgasana dengan mahkota emas di kepalanya. Ia mengenakan kain batik yang sangat bagus, disarungkan pada pinggangnya yang gemulai. Juga mengenakan kebaya hijau dan selendang hijau yang menjulur menyentuh lautan. Dia Nyi Roro Kidul, ratu dari segala jin, penguasa laut selatan. Tanpa Teja ketahui, ternyata sakitnya Ki Bamantara selama ini bukan karena teluk kiriman Teja, tapi karena kemarahan Nyi Roro Kidul. Iya, Nyi Roro Kidul belum memaafkan perlakuan Ki Bamantara terhadap Sartika. Untuk itu, ia terserang penyakit aneh yang membuat Ki Bamantara tidak bisa bangun dari tidurnya selama berbulan-bulan. Teluk kiriman Teja sama sekali tidak mempan terhadap Ki Bamantara, sekalipun menggunakan waringin sungsang. Ki Bamantara terlalu sakti untuk diteluk oleh siapapun. Tapi kesaktian Nyi Roro Kidul tidak ada tandingannya. Tidak sanggup Ki Bamantara melawan Nyi Roro Kidul. Selama tertidur itulah roh Ki Bamantara dibawa kabur oleh jin utusan Nyi Roro Kidul. Ia dibawa ke keraton untuk menjadi seorang hamba, melayani Nyi Roro Kidul selama berbulan-bulan. Ia dijadikan tukang kipas keraton yang sepanjang hari dan malam hanya berdiri mengipas-ngipasi Nyi Roro Kidul dan duduk di singgasana. Setelah menjadi hamba, Ki Bamantara memohon agar bisa dikembalikan ke raganya. Nyi Roro Kidul menyanggupinya asal ia memberikan seorang pengganti. Maka Tejalah satu-satunya orang yang tepat untuk ditumbalkan. Karena laki itu akhir-akhir ini langsang sekali mengusik keluarga Ki Bamantara. Teja terbangun. Ia mendapati dirinya di bibir pantai dan terkejut melihat kemegahan sebuah keraton di tengah lautan. Dari kejauhan, ia memperhatikan dua orang lelaki berbadan kekar, tapi berkepala kuda mendekat ke arahnya. Hanya sekejap mata, dua lelaki itu sudah ada di hadapan Teja. Mereka menarik paksa lengan Teja dan menyeret lelaki itu ke keraton Nyi Roro Kidul. Sementara itu, Ki Bamantara berlutut sambil tertunduk di bibir pantai. Kedua telapak tangannya dirapatkan di atas kepala. "Matur nuwun Kanjeng Gusti," ucap Ki Bamantara sambil terus tertunduk. 1 minggu setelah Teja ditumbalkan pada Nyi Roro Kidul, Martasi bermimpi didatangi Sartika, manusia kesayangan Nyi Roro Kidul.
Dalam mimpi itu, Sartika mengatakan kalau Nyi Roro Kidul menginginkan anak dalam kandungan Ngartasi. Oleh sebab itu, di pagi hari, Ngartasi menangis terseduh-seduh di depan tunggu perapian. Tidak tega hatinya mengembalakan anak yang selama ini ia nanti-nantikan kehadirannya. Tiba Mantara mendekatinya. Ia belum tahu perihal mimpi Ngartasi. Ada apa, Ngartasi? Anak kita, Ki. Anak kita mau diambil Nyi Roro Kidul. Mendengar pernyataan istrinya, sontak saja Iba Mantara terkejut bukan main. Keningnya berkerut. Ia mondar-mandir tak karuan di dapur. Bingung apa yang harus ia lakukan. Mimpi istrinya benar-benar seperti balok yang menghantam kaca. Hatinya pecah berkeping-keping. Ia tidak mungkin merelakan anaknya digandul Nyi Roro Kidul. Itu hal paling konyol yang pernah ia bayangkan. Setelah bertahun-tahun hidupnya dihabiskan untuk menantikan seorang anak, tapi setelah akhirnya Ngartasi hamil, malah akan diambil oleh Nyi Roro Kidul. Iba Mantara lantas pergi ke pantai. Dibakarnya kemenyan sambil komat pamit memanggil Nyi Roro Kidul. Yang datang malah Sartika. Perempuan itu berjalan dengan anggun di atas air. Nyi Roro Kidul mau anakmu, atau kau harus menukarnya dengan 50 anak-anak kecil yang akan dijadikan penghibur keraton, kata Sartika dengan nada dingin. Baik, akan aku usahakan. Tanamkan ini di halaman belakang rumah tumbalmu, lanjut Sartika sambil menyodorkan sekantung biji kotoran kambing. Maka malam itu juga, Iba Mantara menanamkan butir demi butir biji kotoran kambing itu di rumah-rumah warga. Ia benar-benar tidak peduli apapun yang terjadi, asalkan anaknya selamat. Setiap rumah yang penghuninya punya anak kecil, pasti ia tanamkan sebiji kotoran kambing di halaman belakangnya. Tidak ada yang mengetahui aksi Iba Mantara ini, karena warga Balangandang tertidur pulas malam itu. Keesokan paginya, anak-anak mereka hilang secara misterius. Ini adalah kehilangan terbesar sepanjang sejarah Balangandang. 50 anak dalam semalam raib digondol pasukan Nyi Roro Kidul. Warga kebingungan dan mengamuk. Siapa lagi di Balangandang yang patut mereka curigai selain Iba Mantara? Setelah hilangnya Teja, mereka benar-benar yakin kalau anak-anak mereka juga hilang gara-gara Iba Mantara. Kita perang aja lah, aku udah gak sanggup hidup seperti ini, ujar salah satu warga memprovokasi. Betul, suara puluhan warga yang sudah siap membawa parang, bambu, panah, pisau, balok, dan benda lainnya yang bisa menghabisi Iba Mantara. Aku gak takut mati, gak takut kena teluh demi anakku. Aku harus memenggal kepala Iba Mantara, timpal warga lainnya. Iya betul, kita siksa si Iba Mantara terkutuk itu. Berbondong-bondong warga Balangandang mengepung rumah Iba Mantara. Mereka siap mati demi membunuh lelaki sakti itu. Obor-obor diacungkan ke atas, diiringi sumpah serapah yang mereka lontarkan untuk Iba Mantara. Warga menyebut mengelilingi rumah sehingga tak ada celah bagi Iba Mantara untuk kabur. 3 orang dari mereka membawa jerigen berisi minyak tanah untuk membakar rumahnya. Keluar kau, Iba Mantara, seru seorang warga. Iya, atau kami bakar rumahmu, sambut warga lainnya. Sementara itu, Iba Mantara sedang bertapa di kamarnya. Ia sudah menyuruh Ngartasi untuk pergi ke hutan sebelum warga datang. Dengan tenang, Iba Mantara duduk sila. Kedua tangannya sedekap di perut, matanya terpejam, bibirnya diam dan tenang. Ia bertelanjang badan, hanya menggunakan celana panjang berwarna hitam. Sementara di luar rumah, warga saling dorong-mendorong, saling suruh untuk masuk ke rumah Iba Mantara. Tidak dapat dipungkiri, rasa takut masih ada di hati mereka. Akhirnya, 5 orang memberanikan masuk ke dalam rumah Iba Mantara. Selang beberapa menit, dari mulut pintu rumah itu terpental potongan-potongan tubuh manusia yang tak lain adalah tubuh dari warga yang masuk barusan.
Mereka terkejut melihat kejadian itu. Darah tercecer di mana-mana. Tubuh manusia terserak tak karuan di atas tanah. Hal itu membuat warga ketakutan. "Ayo, kita serbu saja," ajak salah seorang warga mencoba untuk menyemangati. "Semuanya jangan takut. Ini demi anak-anak kita tercinta. Serbu!" Mereka mendesak masuk ke dalam rumah Ki Bamantara. Di sana ada 5 ekor macan gaib yang siap mencabik-cabik tubuh manusia. 30 orang mati, potongan tubuhnya tercecer. Salah satu dari mereka berhasil meraih Ki Bamantara dari semedinya. Dan macan itu hilang. Ki Bamantara diseret paksa dari luar rumah. Mereka mengikatkan rantai pada lengan dan kakinya. Sementara lehernya diikat sebuah tali seperti mengikat kerbau. Mereka menaburkan minyak tanah ke seluruh ruangan Ki Bamantara dan membakar rumah itu. Api seketika berkobar menyinari desa Balangandang. Asap membumbung. Anjing-anjing menguik ketakutan. Rumah Ki Bamantara perlahan ambruk dimakan api. "Kejar Ngartasi dan habisi dia," pinta salah seorang warga. "Dia pasti lari ke hutan. Kita kepung ramai-ramai." Malam itu juga, warga berhamburan masuk ke hutan sambil membawa obor dan benda tajam. Sementara Ki Bamantara dirantai pada tiang besar. Mereka akan membunuh pasangan suami istri biadab yang membuat anak-anak mereka hilang. Sumpah serapah dilontarkan warga pada Ki Bamantara. Puluhan ludah meluncur ke wajahnya. Namun lelaki sakti itu tetap tertunduk sambil memejamkan matanya. Tidak tidur. Ia hanya mencoba untuk tenang. Ngartasi berlari sekuat tenaga sambil memegangi perutnya yang semakin membesar. Ia memakai daster coklat. Tangan kanannya menjinjing tomak. Sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan kalau tidak ada yang mengejarnya. Dia harus berlari sejauh mungkin dari desa Balangandang agar anak dalam kandungannya bisa selamat. Sendal yang terbuat dari karet ban warna hitam membuat punggung kakinya lecet. Segera ia lepas sendal itu dan berlari kembali. Kedua kakinya menerjang-nerjang daun kering yang menggupal di sepanjang jalan. Dari kejauhan, ia melihat cahaya obor ayun-ayun di antara ranting-ranting pepohonan. Wajahnya semakin ketakutan. Kakinya sudah tak sanggup lagi berlari. Ngartasi berhenti. Ia melihat ada sebuah gubuk kecil di sebelah kanannya. Dengan tergopoh-gopoh, ia masuk ke dalam gubuk itu. Petromas dimatikan. Napasnya terengah-engah. Ngartasi mengintip dari celah bilik gubuk. Cahaya obor semakin mendekat. Lalu muncullah para lelaki penduduk desa Balangandang. Mereka celingukan mencari keberadaan Ngartasi. "Semua berpencar di sini," kata salah seorang lelaki yang membawa obor. "Tunggu," pinta temannya. Ia melihat gubuk persembunyian Ngartasi. Perlahan mereka mendekati gubuk. Seorang lelaki berbadan kurus menendang pintunya. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Ngartasi sudah melarikan diri. Akhirnya mereka menyerah dan tidak melanjutkan pencarian. Di desa Balangandang, warga kebingungan bagaimana caranya membunuh Ki Bamantara. Tidak ada satu benda pun yang mampu melukai kulit lelaki sakti itu. Kalau yang disebutkan ke lehernya tidak dapat melukainya sedikit pun. Sudah puluhan kali juga balok kayu dihantamkan ke kepalanya. Tapi Ki Bamantara malah tertawa-tawa. Lehernya juga sudah digantung di atas pohon, tapi tak kunjung mati. Bawa ke laut, ikat kaki dan tangannya, rantaikan beban di kakinya, lalu tenggelamkan dia, usul seorang warga. "Setuju, naik perahu saja. Kita bawa Ki Bamantara ke tengah laut." Mereka merantaikan besi di kaki Ki Bamantara sebagai beban agar bisa tenggelam di tengah laut. 3 lelaki naik ke atas perahu. Dengan tersungkur-sungkur, Ki Bamantara diseret paksa naik ke perahu. Didayungnya perlahan perahu itu ke tengah laut. Setelah dirasa jauh dari pantai, mereka menceburkan dan menenggelamkan Ki Bamantara. Tubuh Ki Bamantara bergerak-gerak.
mencoba untuk melepas rantai di kaki dan tangannya. Tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya melemah. Ia tenggelam dan mati di dasar lautan. 3 lelaki di atas perahu tertawa puas melihat tubuh Ki Bamantara tenggelam. Kali ini mereka aman dari teror dukun biadab itu. Beberapa hari kemudian, Ngartasi masih bertahan di hutan. Ia berharap suaminya datang menjemput. Namun sampai saat ini, suaminya belum juga muncul. Gubuk yang kecil beralaskan tanah itu menjadi tempatnya berteduh. Sehari-hari, ia hanya memakan buah kecapi yang jatuh dari pohonnya. Bahkan, ia juga memakan cangkang buah tersebut. Sementara untuk minum, ia harus berjalan 2 kilometer ke arah barat. Di sana ada mata air yang selalu mengalir. Ditatanya dedaunan sebagai alas untuk tidur. Sementara petromak miliknya sudah kehabisan bahan bakar. Jadi setiap malam, ia di tengah kegelapan. Tidak ada cahaya yang bisa menerangi gubuknya. Ia sepi, sendiri di hutan. Di suatu malam, Ngartasi mendengar suara langkah kaki seseorang dari luar gubuk. Segera ia mengambil sebuah batu dan mengintip dari celah bilik. Ternyata itu adalah Mbah Rumi. Berhamburlah Ngartasi keluar dan langsung memeluk wanita tua itu. Ia menangis sesenggukan di pelukan Mbah Rumi. "Kok kamu di sini, Ngartasi?" "Warga desa marah, Mbah. Mereka mau membunuhku," jawab Ngartasi sambil terus menangis. "Ikut aku saja. Gubukku tidak jauh dari sini." Mbah Rumi membawa Ngartasi ke gubuknya. Gubuk itu lebih besar dari yang ditempati Ngartasi selama ini. Walau masih berlantaikan tanah, tapi ada sebuah tempat tidur yang terbuat dari bambu. Sebuah lampu canting menjadi satu-satunya sumber cahaya dalam gubuk itu. Atapnya terbuat dari ijuk, dindingnya bilik, dan ada sebuah jendela sederhana di bagian depan gubuk Mbah Rumi. Disuguhkan segelas air dan sebatang singkong bakar kepada Ngartasi. Wanita itu makan dengan lahap. Wajar saja, karena selama ini dia hanya memakan buah kecapi beserta cangkangnya. Tubuh Ngartasi terlihat semakin kurus. Namun, dengan perut yang sudah hamil tua, entah sudah berapa bulan kandungan Ngartasi. Bahkan, ia sendiri tak begitu mengingatnya. Yang jelas, semakin hari, badannya semakin lemas. "Terima kasih, Mbah. Aku senang sekali bisa ketemu Mbah di hutan." "Aku takut, Mbah," kata Ngartasi. Suaranya parau. Air matanya pun menetes kembali. Mbah Rumi mengelus bahu Ngartasi. "Kau aman di sini. Aku akan merawatmu sampai anakmu lahir." Mbah Rumi tersenyum, membuat keriput di pipinya terlipat. 1 bulan lebih, Ngartasi hidup bersama wanita tua itu di gubuk. Mbah Rumi menanam singkong di belakang gubuk, sehingga cadangan makanan selalu tercukupi. Ngartasi masih berharap bisa bertemu Ki Bamantara, suaminya tercinta. Ia yakin Ki Bamantara masih hidup, dan suatu saat akan datang menjemputnya. Sebelum hari bahagia itu tiba, ia harus bertahan hidup demi buah hatinya. Ngartasi berencana untuk mengajak Ki Bamantara pergi dari desa Balangandang dan memulai hidup baru di tempat baru. Entah di mana, Ngartasi belum tahu pastinya. Di suatu malam yang basah karena hujan terus dengan sangat deras, suara rintik hujan terdengar membasahi atap itu. Malam itulah, Ngartasi mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Selesai makan, tiba-tiba perutnya mulas. Ia memegangi perutnya dengan tangan kanan. Sementara singkong bakar yang ia pegang jatuh begitu saja ke tanah. Dengan cekatan, Mbah Rumi membaringkan Ngartasi di atas tempat tidur. Ia tahu kalau Ngartasi akan melahirkan. Keringat mengucur di sekujur tubuh Ngartasi. Ia berusaha mendorong jabang bayi dalam perutnya agar keluar. Beberapa kali ia menghentakkan napas dan mengetikkan dengan sekuat tenaga. Tapi bayi dalam perutnya tak kunjung keluar. Tangannya dengan kuat mencengkeram lengan Mbah Rumi. Sementara wanita itu terus memijit-mijit perut Ngartasi.
Cahaya lampu berayun-ayun memantulkan bayangan Ngartasi yang sedang berjuang melahirkan. Selang beberapa waktu, jabang bayi itu tetap tidak kunjung keluar dari perut Ngartasi. Ini sangat membahayakan nyawanya. Terlebih, wanita itu sekarang sudah kehabisan tenaga. Matanya sayup, wajahnya pucat, bajunya basah oleh keringat, dan air mata mereka di matanya. Ia tidak ingin mati secepat ini. Ngartasi ingin melahirkan anaknya dengan selamat dan bertemu suaminya. Mbah Rumi jengkel dengan situasi seperti ini. Ia kemudian keluar dari gubuk, mengacungkan jari telunjuknya ke langit. Matanya terpejam, bibirnya bergetar seperti sedang membaca mantra. Di tengah hujan deras dan angin ribut, ia memohon kepada dedemit penghuni hutan agar menolong Ngartasi. Sesaat kemudian, terdengar suara tangisan bayi. Mbah Rumi masuk kembali ke dalam gubuk. Di sana, ia melihat sosok genderuwo sedang merangkul bayi Ngartasi dan meletakkan bayi itu di atas sanjang bambu. "Anakku," diri Ngartasi berucap sesaat sebelum tak sadarkan diri. Yang lahir adalah bayi perempuan. Mbah Rumi mengucurkan air ke tubuh bayi itu untuk membersihkan bercak darah. Dipotongnya tali ari-ari dengan sebuah pisau, kemudian menyelimuti bayi itu dengan sebuah kain. Bayi Ngartasi lahir dengan sehat, tidak ada cacat sedikit pun. Ngartasi masih tak sadarkan diri di atas tempat tidur, sementara Mbah Rumi menimang-nimang jabang bayi sambil melantunkan tembang Ningsih Wengi. Hujan mulai reda, awan hitam bergeser sedikit demi sedikit menampakkan rembulan. Cahayanya menyinari hutan. Mbah Rumi membawa bayi Ngartasi keluar dan berdiri di depan pintu sambil terus melantunkan Ningsih Wengi memandangi cahaya bulan. Beberapa saat kemudian, Ngartasi tergelegar bangun. Ia memicikkan matanya. Pandangannya masih sedikit kabur. Ia melihat pintu gubuk terbuka, juga mendengar suara Mbah Rumi melantunkan sebuah tembang. Bercak darah membasahi bagian bokongnya. Kainnya basah kuyup oleh cairan lengket. Ia meraih sebuah kain berwarna putih di sampingnya, lalu menyelimuti tubuhnya yang menggigil kedinginan. "Bah," panggil Ngartasi. "Tuh, lihat, ibumu sudah bangun." Mbah Rumi masuk ke dalam gubuk sambil terus menimang-nimang bayi. "Bayimu perempuan, Ngartasi," ucap Mbah Rumi sambil tersenyum bahagia. "Melati, kunamai dia Melati," kata Ngartasi parau. "Melati, kau pasti jadi perempuan yang cantik seperti ibumu," kata Mbah Rumi. Di gubuk itulah Ngartasi merawat anaknya. Perlahan Melati tumbuh menjadi anak yang sehat dan aktif. Menginjak umurnya yang ke-18 bulan, Melati udah bisa berjalan, walau tertatih-tatih. Setiap hari, ia bermain dengan ibunya dan seekor kelinci berwarna putih yang ditangkap Mbah Rumi dari hutan. Ngartasi masih berharap Mbah Mantara menjemputnya. Ia yakin suaminya itu pasti akan datang. Hingga tiba pada sebuah hari yang tidak pernah diinginkan oleh Ngartasi. Tempat persembunyiannya itu ditemukan oleh warga Balangandang. Gubuknya dikepung oleh 20 lelaki yang membawa golok. Mereka seperti singa kelaparan yang tidak sabar membunuh Ngartasi. Bagi mereka, selama istri dan keturunan Ki Bamantara masih hidup, maka keselamatan warga Balangandang masih terancam. "Akhirnya kita menemukanmu, Ngartasi. Kau tidak akan bisa lari lagi sekarang. Mati kau kali ini. Kita tebas lehernya. Tidak, kita gantung saja dia. Bunuh anaknya. Jangan biarkan mereka hidup," sahut menyahut warga Balangandang mengancam Ngartasi. Saat itu, Mbah Rumi sedang tidak ada di gubuk. Ia pergi mencari kayu bakar. Di dalam gubuk, Ngartasi ketakutan sambil memeluk anak perempuannya yang tidak tahu apa-apa. Anaknya memandangi Ngartasi, lalu lengan mungil itu menyentuh pipi ibunya, seolah bertanya, kenapa ibu menangis. Masuklah 5 orang lelaki berbadan gemuk.
Ngartasi memohon ampun di hadapan mereka sampai berlutut agar anaknya dibiarkan hidup. Tapi amarah mereka sudah tidak terbendung. Sebuah tali tambang diikatkan pada tiang gubuk. Salah satu dari mereka membuat simbol melingkar untuk menggantung Ngartasi. Kalian boleh bunuh aku, tapi aku mohon, biarkan Melati hidup. Dia tidak tahu apa-apa. Ngartasi terus memohon sambil menangis memeluk anaknya yang ketakutan melihat lelaki gemuk itu. Sementara warga Belangan yang di luar sudah berkerumun di mulut pintu. Mereka tidak mau ketinggalan menyaksikan kematian Ngartasi. Allah, kami gak akan biarin keturunan Ki Bamantara hidup, kata salah seorang laki itu. Aku mohon jangan, biarkan dia hidup. Kalian minta apapun akan kuberikan, termasuk nyawaku. Tapi biarkan Melati hidup, rengek Ngartasi. Tali sudah siap. Dinaikannya Ngartasi ke atas sebuah balok kayu. Sementara anaknya menangis jadi-jadinya karena ibunya melepas pelukan. Melati dipangku salah seorang lelaki. Tangan mungilnya menggapai-gapai ke arah ibunya, berharap ibunya kembali memeluknya. Bawa anak itu keluar, suruh salah satu dari mereka. Dikalungkannya sebuah tali gantung ke leher Ngartasi. Ia menangis pilu sambil melihat keluar jendela. Anaknya menjauh di bawah seorang laki gendut. Suara tangis Melati terdengar sangat keras. Anak itu ketakutan. Anak itu butuh Ngartasi. Kemudian dikulingkannya balok kayu yang menjadi pijakan Ngartasi. Seketika tali itu mencekik lehernya. Napasnya tersendat-sendat. Lengannya menggapai-gapai. Kakinya bergetar. Air kencingnya keluar. Saking sakitnya digantung. Saat itu juga Ngartasi mati. Mereka tersenyum puas menyaksikan kematian Ngartasi. Betapa kejamnya. Selang sehari setelah kematian Ngartasi, jasad Melati mengapung di pantai Balangandang. Entah dengan cara apa mereka membunuhnya. Yang jelas, mereka tidak mau agar keturunan Ki Bamantara hidup. Mereka menyebut kematian Ngartasi dan anaknya adalah tumbal balas dendam mereka terhadap perlakuan Ki Bamantara. Dan cerita nangis Sirwangi pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran dengan ceritanya, jangan lupa tonton Sirwangi di part selanjutnya.